Halo guys, sebenarnya kalau di Hongkong ini apakah TKW itu boleh jualan? Sebenarnya TKW jualan itu ilegal atau legal gitu ya. Nah ini salahnya juga ini ya, sebenarnya salahnya bukan sama penjualnya, salahnya pada pembeli. Oke, orang Hongkong itu gila ya. Itu udah tulisannya anjing dilarang lewat. Tetap aja tiap hari ada orang bawa anjing ke sini. Nggak bisa baca kali ya. Padahal tulisannya tulisan mereka. Intermezzo ini guys. Oke guys, ya orang Hongkong itu memang seperti itu ya guys, ngeyelan. Sebenarnya orang Hongkong itu ngeyelan dan tidak patuh. Itu sudah sering terjadi dan udah sering saya temui, kayak kencing sembarangan di pohon, itu malas cari toilet. Itu emang kebiasaan orang Hongkong, itu yang perlu kalian ketahui gitu ya. Seperti itu sebenarnya Hongkong ini, orang Hongkong itu jorok. Nah kalau ya emang kenyataannya begitu ya, mereka ada tulisan dilarang merokok juga merokok seenaknya di tempat umum karena udah ada tulisannya dilarang merokok. Ini anjing dilarang lewat, dilarang bawa anjing ke taman, ke sini pun tetap nekat gitu, nggak tahu. Ya ke pembahasan nih guys. Sebenarnya misalnya kalian sering lihat kalau di sini ya teman-teman TKW itu jualan emas dari Indonesia gitu, jualan sampai jajan dari Indonesia. Itu sebenarnya itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Tapi mereka itu nekat gitu ya, nekat. Itu kalau ketahuan itu, misalnya kalian nekat, karena dulu sering banyak yang ketahuan, jadi kan mungkin sekarang modelnya mereka pakai online, pakai sistem online. Bahkan emas di Indonesia di Indonesia itu maksudnya dijual ke Hongkong dengan harga Hongkong gitu kan. Goblok, menurut saya itu goblok. Kalau kamu misalnya pengen beli emas, nantilah kamu pulang ke Indonesia, kamu bawa gaji kamu selama 2 tahun atau selama 4 tahun, kan kamu bisa beli misalnya 10 juta untuk beli emas di Indonesia. Itu kamu puas, kamu beli sendiri. Nah kalau mereka yang mbak-mbak jual itu, mbak-mbak TKW juga, mereka jual emas paling 3 gram itu berapa ya, $1.500. Itu 1.500 itu setara dengan hampir 3 juta. 3 gram 3 juta rupiah. Coba kalau uang itu kamu membayarnya keadaan dolar, itu kalau dirupiahkan 3 juta rupiah. Mereka yang jual ya untung-untung aja lah. Misalnya sekarang berapa sih 1 gramnya 500.000. Ini 1 gramnya 500.000 di Indonesia karena sekarang. Terus mereka jual kalung 3 gram di sini 1.500 atau $1.700, itu bisa 4 juta. Kamu kan goblok. Yang harusnya kamu hemat 2 juta, kamu kasihkan ke mbak itu sebenarnya. Nah yang salah itu pembeli juga. Kalau misalnya mereka jualan nggak ada yang beli di sini gitu, nggak, mereka pasti akan tutup, maksudnya nggak akan jualan lagi. Itu mereka amannya nggak ketangkap karena polisi nggak tahu sebenarnya ini ilegal, tapi karena online jadi nggak tahu kan polisi. Emang ini sangat dilarang sekali dan dendanya itu mahal guys. Misalnya kalian ketahuan TKW jualan gitu ya, kalau gamis juga itu, kalau gamis harganya seimbang lah ya. Ini kalau yang sering saya lihat emas itu, aduh gila mbak, kadang saya bilang, mbak ngapain sih itu ya Mas Indo, ngapain sabar sedikit lah, kamu ke Indonesia beli, ngapain harus beli melalui mbak itu, ngasih untung ke dia itu tak kali lipatnya kan. Goblok banget, kamu harus hemat. Kamu itu iya, kamu mungkin ingin berangan-angan saya pengen nabung emas. Aduh kadang aneh, kadang orang-orang itu ya kayak makanan gitu ya. Apalagi sekarang udah ada jasa online, kamu mintalah keluarga kamu untuk misalnya kirim kopi, kirim kerupuk, kirim jajanan Indonesia di sini sekarang juga udah ada ya. Tapi kalau saya orangnya nggak suka ya gitu. Saya orangnya nggak suka merepotkan orang di rumah. Saya nggak pernah minta paketan orang rumah gitu, nggak pernah. Karena ya jajan pengen ya belilah di toko Indonesia ada kok, kayak rengginan, kayak emping, semua itu ada di toko Indonesia. Cuma kamu aja yang apa sih gaya atau menurut kamu itu hemat, tapi sebenarnya tuh merepotkan orang yang di rumah gitu kan. Yang sering saya lihat kalau beli gamis itu menurut saya oke lah, kalau gamis masih harganya masih standar.
yang sering lihat itu yang jualan emas gitu dari Indonesia. Selain itu juga kayak jajan-jajanan gitu ya, paling rengginan, paling ceriping gitu, mereka dari Indonesia, mereka pulaan gitu ya. Terus dikirim ke Hong Kong, terus mereka kayak Bukalapak gitu online gitu ya. Itu kalau ketahuan itu sangat-sangat nggak boleh ya. Nah sekarang mikirnya gitu ya, mungkin dia pikirannya selagi di Hong Kong bisnis gitu ya, oke lah, maksudnya ilmu bisnis. Nah sekarang gini, sekarang kamu di Indonesia, sekarang di Indonesia itu susah guys, susah banget jualan. Kalian percaya nggak? Kamu di toko emas gitu, terus kalau kamu tawarkan, lah problemnya kan kita semua TKI di sini punya gaji, jadi kamu tawar, saya kepingin, saya bisa beli, saya bisa bayar. Coba kalau kalian yang jualan emas atau jualan jam tangan di sini tuh, aduh mereka tuh udah ini ya, udah terflexing gaya-gaya gaya-gaya sosialita, tas gitu, kayak tas kayak pada baru di online, terus yang goblok menurut saya yang pembeli. Nah kayak jam-jam itu ya, jam tangan mereka jual ya, oke sih, mereka nggak ada salahnya jualan. Tapi coba kalau kamu jualan seperti itu di Indonesia, di kampung kamu, ditawarkan ke tetangga kamu, nggak bakalan beli, ya kan? Jarang yang beli, bahkan nggak bakalan beli. Karena kalau kalian harus berpikir ya, di saat kalian ugal-ugalan membeli barang-barang online, barang-barang yang dari Indonesia yang dikirim ke Hong Kong, terus kalian harus ingat ya, kalau orang itu dijualan di kampungnya belum tentu laku, udah pasti ya. Dan kalian harus mikir, jangan terlalu ugal-ugalan shopping barang-barang seperti itu, kayak jam tangan diskon $500 dapat 2, $1,000 dapat 2. Itu tuh barang sampah guys, sampah ya. Kalian itu mending beli secukupnya, beli yang kalian butuhkan. Kayak HP udah beli satu kali ya. Kayak misalnya baju juga jangan terlalu boros. Yang penting itu selama di sini, yang penting nabung. Jangan dulu berpikiran investasi emas, pingin ini, jangan. Kalian nabung, uangnya harus dibagi gajinya. Ini buat nabung masa depan, ini buat libur 1 bulan, ini buat membantu perekonomian di rumah, buat bayar sekolah. Nah kalau kalian nggak seperti itu, kalau kalian ada orang jualan online, kamu beli, setiap orang jualan beli, bahkan itu kayak alat-alat dapur, belinya di Indonesia, motor belinya di Indonesia, yang bayar dari Hong Kong. Aduh itu goblok total menurut saya. Nggak usah seperti itu. Itu ya, jualan online itu, waduh itu tuh sangat merusak orang, membuat orang tidak bisa berhemat. Ya itu kuncinya di kamu gitu ya, di kamu sendiri. Banyak juga ya jualan bakso dari Indonesia, online. Sekarang sistemnya kan online. Iya, sekarang kamu di Hong Kong, kamu punya gaji, teman kamu tawa ini, kamu bisa beli. Teman kamu, ini kamu mau beli nggak? Ini murah loh ya, pasti namanya pedagang. Oh iya, ini mumpung kamu di sini. Ya itu sebenarnya barang sampah. Jangan terlalu ini ya, intinya itu jangan terlalu sering shopping. Dan sebenarnya jualan online itu nggak boleh itu ya kalau ketahuan polisi. Tapi mereka itu sering nekat sih anak-anak itu ya karena online siapa yang tahu gitu ya. Kalau yang dulu juga ada juga kayak salon gigi, dentis ilegal itu udah ketangkep juga. Pokoknya kalau yang boleh jualan di Hong Kong itu misalnya gini ya, saya punya suami orang Hong Kong asli. Nah itu saya boleh misalnya jualan gitu ya, harus seperti itu. Kalau kalian hanya TKW itu nggak boleh. TKW itu dilarang berbisnis, nggak boleh berbisnis apapun di Hong Kong ini. Oke guys ya, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Jangan terlalu berangan-angan halusinasi tinggi ya, ingin investasi emas, terus teman kamu jualan emas, kamu beli, kamu borong. Aduh itu goblok. Bener goblok, karena itu harganya dolar, sedangkan paling di Indonesia 500.000 1 gram. Nanti paling 3 gram kamu di sini belinya 4 juta rupiah. Iya emang nggak kerasa mungkin ya $2.000. Kalau saya sampai shopping $2.000 itu enggak, sorry ya. Misalnya apalagi shopping misalnya kayak jajan-jajan dari Indonesia dikirim lagi ke Indonesia, dari Indonesia dikirim lagi ke Indonesia, sembako kayak motor. Anaknya pengen motor, dibelikan kreditnya memang di Indonesia, bayar dari Hong Kong. Aduh itu suatu penggoblokan yang total. Ya udah, misalnya kalian, anak kamu pengen beli motor, anak kamu pengen apalagi ini ya,
maksudnya udah kamu kirim duitnya, anak kamu pengen beli baju, kamu kirim duit, suruh ayahnya, suruh saudaranya membelikan di Indonesia. Jangan anak kamu pengen kaos, anak kamu pengen beli sepatu, oh sepatu Nike, sepatu Adidas, beli di Hongkong, ya mahal guys, nanti belum dikirim. Aduh, sedangkan uang untuk membeli itu udah berapa juta, nanti untuk dikirim kan nggak boleh satu aja, harus satu kardus, harus kalau kirim satu itu rugi di ongkos ya, mahal gitu ya. Ya harus ini ya, apapun dimanapun, kalau selagi kamu TKW, kamu bukan pembisnis, kamu masih TKI itu jangan boros. Intinya ingat tujuan kamu membantu perekonomian dan menabung untuk nanti kalau, dan kamu harus cepat pensiun, maksudnya nggak terlalu lama itu nggak baik.